Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terkait tentang penilaian surat berharga dan analisis fundamental. Nah, di sini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Adeni Rizka Anggraini, NIM 2018 008388, dan rekan saya. Nama saya Veronita Indah Mukti, NIM 2018 008396. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Julita Sari, NIM 2018 008399. Sekian dan terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama. Nah, di sini materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, di sini saya akan membahas tentang tujuan penilaian sekuritas. Sebelum ke tujuan, apa sih definisi dari sekuritas itu sendiri? Nah, sekuritas adalah suatu bukti tertulis untuk menunjukkan hak dari pemilik kertas tersebut untuk memperoleh bagian atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. Nah, untuk itu tujuan dari penilaian sekuritas itu yang pertama adalah memperoleh gambaran dari kemampuan emiten dalam menumbuh kembangkan perusahaannya. Untuk yang kedua, yaitu menilai kemampuan perusahaan secara internal dan eksternal. Yang ketiga, yaitu untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan emiten dalam menjamin kontinuitas pembayaran dividen. Dan untuk yang terakhir, yaitu memprediksi perkembangan nilai dari suatu sekuritas. Selanjutnya yaitu analisa fundamental. Nah, analisa fundamental ini itu biasanya teknik yang digunakan oleh seorang investor untuk mengambil keputusan jual beli saham. Nah, di analisa fundamental ini, dia ini menggunakan laporan keuangan dan analisis rasio untuk menentukan perkembangan perusahaan emiten. Dan selain itu menekankan penilaian kepada faktor fundamental dari emiten seperti kondisi keuangan, terus hasil operasi, dan juga faktor ekonomi. Oke, yang selanjutnya yaitu aspek dalam menganalisa fundamental. Nah, pada aspek ini ada 3 aspek. Untuk yang pertama yaitu aspek ekonomi makro, yang kedua yaitu aspek industri, yang ketiga yaitu aspek perusahaan. Dari 3 aspek ini nanti saya hanya akan menjelaskan aspek yang pertama yaitu aspek ekonomi makro, karena 2 aspek terakhir nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, aspek ekonomi makro. Pasar modal di Indonesia itu sangat berperan penting bagi perekonomian di Indonesia. Karena di dalam pasar modal ini banyak sekali perusahaan yang membutuhkan modal, bahkan perusahaan yang besar pun mereka juga akan membutuhkan modal yang sangat besar. Jadi di dalam pasar modal ini ada 2 pihak, yaitu investor dan perusahaan. Investor, dia itu melakukan investasi di suatu perusahaan gunanya untuk mendapatkan keuntungan atau return dari perusahaan yang telah diberikan investasi tersebut. Sedangkan perusahaan yang telah diberikan suntikan dana oleh investor atau diberikan investasi oleh investor itu menggunakan dana tersebut sebagai modal untuk kegiatan operasionalnya. Jadi dari 2 pihak ini mereka saling berhubungan dan mereka saling menguntungkan apabila perusahaan yang telah diberikan suntikan dana tersebut bisa mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga juga menguntungkan investor yang telah memberikan investasinya ke perusahaan tersebut. Nah, di aspek ekonomi makro ini ada beberapa tingkatan, namun di sini saya hanya akan menjelaskan 2 tingkatan, yaitu tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Nah, dari tingkat inflasi sendiri itu apa? Inflasi itu adalah kenaikan harga suatu barang atau jasa secara umum yang terjadi secara terus-menerus dan memiliki jangka waktu tertentu. Kebalikan dari inflasi ini adalah deflasi, di mana itu penurunan
harga. Jadi naiknya barang ini tuh juga mempengaruhi turunnya nilai mata uang. Selain itu, di inflasi ini juga memiliki beberapa dampak, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak negatif dari terjadinya inflasi ini adalah inflasi itu dapat mempengaruhi kestabilan mata uang rupiah. Selain itu, inflasi juga dapat mempengaruhi dan menghambat kemampuan ekspor sebuah negara. Untuk dampak positifnya sendiri, ini ada 2 yang saya ketahui ya. Jadi yang pertama itu, konsumen akan lebih selektif dalam mengkonsumsi suatu produk, dan konsumen itu tuh juga akan lebih gimana ya, istilahnya seperti dia itu lebih menekan konsumsinya mereka sehingga akan mengeluarkan sedikit pengeluaran. Untuk yang kedua yaitu dengan adanya inflasi ini, dampak positifnya mengurangi pengangguran karena sebagian dari mereka itu akan melakukan usaha atau mendirikan suatu usaha. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu tingkat pengangguran. Di sini tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator untuk melihat gambaran perekonomian suatu negara. Untuk yang pertama yaitu dalam keadaan krisis ekonomi, maka tingkat pengangguran meningkat. Sebaliknya, jika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka akan terjadi full capacity dalam produksi barang atau jasa, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap. Untuk yang kedua yaitu tingkat pengangguran dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk berinvestasi di suatu negara, apakah tersedia tenaga kerja yang cukup atau tidak. Untuk yang ketiga yaitu tingkat pengangguran secara tidak langsung berhubungan dengan daya beli. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Vio. Kepada Mbak Vio, saya persilahkan. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah tingkat suku bunga, yang kedua adalah GDP atau Gross Domestic Product, yang ketiga adalah defisit anggaran, yang keempat adalah aspek lingkungan industri, yang terakhir adalah aspek perusahaan. Tingkat suku bunga ini adalah harga dari penggunaan dana investasi atau merupakan suatu indikator dalam menentukan bahwa seseorang itu harus berinvestasi atau menabung. Pengertian dasar dari tingkat suku bunga ini sendiri yaitu harga dari penggunaan uang atau biaya untuk jangka waktu tertentu atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Tingkat suku bunga ini berkaitan dengan peran waktu di dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah GDP. Ini adalah merupakan suatu statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat. Ada 2 hal yang mendasari adanya GDP. Yang pertama adalah total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian tersebut. Adapun beberapa komponen GDP, yang pertama adalah konsumsi. Konsumsi sendiri ini adalah pembagian barang dan jasa oleh rumah tangga yang sudah dibelanjakan. Yang kedua adalah investasi. Investasi ini adalah pembelian barang dan jasa yang nantinya ini akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang yang digunakan atau barang dan jasa yang akan digunakan. Yang ketiga adalah belanja pemerintah atau government purchase. Di sini mencakup pembelanjaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah, negara bagian, dan negara pusat. Yang selanjutnya adalah ekspor neto. Ini sama dengan pembelian produk dalam negeri oleh orang asing dikurangi pembelian produk di luar negeri oleh warga negara Indonesia. Adapun rumus untuk mencari GDP yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Yang selanjutnya adalah defisit anggaran. Defisit anggaran ini adalah selisih antara penerimaan pemerintah dengan pengeluaran atau pembelanjaan pemerintah yang sudah dikeluarkan.
Defisit anggaran ini akan terjadi jika pengeluaran pemerintah ini lebih besar daripada pendapatan atau penerimaan, atau bisa dikatakan pengeluaran pemerintah lebih besar daripada tabungan yang sudah dimiliki oleh pemerintah tersebut. Yang selanjutnya adalah aspek lingkungan industri. Di sini aspek ini lebih mengarah pada persaingan suatu perusahaan, dan ada beberapa hambatan yang ada atau yang muncul dalam suatu industri. Yang pertama adalah skala ekonomi, yang kedua adalah diferensi produk, dan yang ketiga adalah kecakupan modal, yang keempat biaya peralihan, yang kelima akses ke saluran distribusi, yang selanjutnya ketidakunggulan biaya independen, dan yang terakhir adalah peraturan pemerintah. Dan yang terakhir adalah aspek perusahaan, penilaian terhadap kinerja dan prospek suatu perusahaan, sehingga diketahui apakah layak untuk berinvestasi atau tidak. Di dalam perusahaan terdapat beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek pemasaran, yang kedua aspek keuangan, dan yang terakhir aspek MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Terima kasih, salam. Baik, materi selanjutnya mengenai analisa laporan keuangan dan juga analisa rasio. Nah, dari sini kita dapat mengetahui posisi perusahaan. Dilihat dari yang pertama tingkat keuntungan atau profitabilitasnya, yang kedua yaitu dari posisi hutang atau solvabilitas, yang ketiga adalah tingkat likuiditas atau kemampuan perusahaan dalam membayar hutang atau menjalankan kewajibannya, yang keempat adalah analisa rasio sekuritas. Nah, di sini yaitu saham dan juga obligasi. Nah, untuk yang pertama yaitu tingkat keuntungan atau profitabilitas. Nah, dari sini kita dapat mencari tahu dari ROA-nya. ROA, return on asset. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan itu dalam mengelola asetnya, kemudian menghasilkan laba berapa gitu. Jadi di sini rumusnya yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan aset kemudian dikali dengan 100%. Nah, untuk selanjutnya yaitu bisa dicari dari ROE-nya, return on equity. Nah, equity itu atau apa sih? Atau ekuitas ya. Equity atau ekuitas itu adalah modal sendiri. Nah, rasio ini menunjukkan seberapa besar laba yang mampu dihasilkan suatu perusahaan dalam mengelola modal sendiri untuk kegiatan usaha. Nah, di sini rumusnya yaitu laba tahun berjalan dibagi dengan modal sendiri kemudian dikali dengan 100%. Nah, untuk yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu net profit sales. Nah, di sini rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dihitung atau dilihat dari kemampuan perusahaan itu dalam menjual produk atau jasanya. Jadi perusahaan ini dilihat dari kemampuan laba yang dihasilkan perusahaan ini dari hasil penjualan mereka. Nah, rumusnya yaitu laba tahun berjalan dibagi dengan penjualan kemudian dikali dengan 100%. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai posisi hutang ya, posisi hutang atau solvabilitas. Nah, kita dapat mencari tahu melalui debt to equity ratio. Nah, di sini rasio ini menggambarkan atau menunjukkan kepada kita apakah modal perusahaan itu lebih besar dari hutang atau justru sebaliknya, hutang itu lebih besar dari modal perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dari debt to total asset. Nah, di sini kita dapat melihat ya, kita dapat mengetahui apakah seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan itu dapat dijaminkan untuk menghasilkan pinjaman uang. Nah, akan menghasilkan seberapa besar atau seberapa besar jumlah aset yang dibeli atau dibiayai dari hutang. Nah, untuk yang ketiga yaitu tingkat likuiditas atau kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Nah, kita dapat melihat dari dua. Yang pertama adalah
current ratio, yang kedua adalah quick ratio. Nah, yang pertama yaitu current ratio. Current ratio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan bisa melunasi hutang jangka pendeknya dalam waktu 12 bulan ke depan. Nah, di sini dapat dicari dengan rumus current asset dibagi dengan current liability kemudian dikali dengan 100%. Nah, untuk yang kedua yaitu quick ratio. Nah, quick ratio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktivanya kemudian untuk menutupi hutangnya. Nah, di sini dapat digunakan rumus current asset dikurangi dengan investasi kemudian dibagi dengan current liabilitas dan dikali dengan 100%. Kemudian yaitu penilaian rasio sekuritas. Nah, penilaian rasio sekuritas tadi ada dua, obligasi dan juga saham. Nah, saham itu kita dapat mencari tahu itu dari 6. Yang pertama ada earning per share, kedua price earning ratio, yang ketiga net asset value, yang keempat adalah PBV, yang kelima dividend, yang keenam adalah dividend yield. Nah, untuk yang pertama yaitu earning per share. Nah, di sini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diterima investor untuk setiap satu lembar sahamnya. Nah, di sini menggunakan rumus laba bersih setelah pajak kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar kemudian dikali dengan Rp1. Nah, yang kedua yaitu price earning ratio atau PER. Nah, di sini menggambarkan apresiasi pasar terhadap kemampuan perusahaan emiten dalam menghasilkan laba. Nah, yang laba ini dihitung dalam satuan kali. Oke. Nah, semakin kecil nilainya, maka semakin baik karena bagi investor harganya semakin murah. Nah, di sini dapat dicari dengan rumus price earning ratio, dapat dicari dengan rumus harga saham kemudian dibagi laba per lembar saham kemudian dikali 1 kali. Nah, untuk yang ketiga yaitu net asset value. Nah, net asset value itu menggambarkan perbandingan antara total modal atau ekuitas terhadap jumlah saham yang beredar. Jadi di sini itu membandingkan modal perusahaan dari sendiri dengan saham yang beredar itu lebih banyak mana. Nah, ini dapat dicari dengan rumus total modal dibagi dengan saham yang beredar kemudian dikali dengan 1 lembar atau 1 kali RP1. Nah, yang keempat yaitu price to book value atau PBV. Nah, di sini menunjukkan seberapa besar pasar menghargai nilai saham emiten. Nah, semakin tinggi nilainya maka pasar itu percaya bahwa perusahaan itu memiliki prospek kerja yang bagus. Untuk yang kelima yaitu dividend payout ratio. Nah, di sini menunjukkan seberapa besar laba yang dibagikan kepada investor dalam bentuk dividen. Ini dapat diketahui dari rumus dividen per share dibagi dengan EPS kemudian dikali dengan 100%. Nah, EPS tersendiri, EPS itu apa sih? EPS itu laba per lembar saham, ya. Dan yang keenam atau yang terakhir dari saham yaitu dividend yield. Nah, di sini maksudnya gimana sih? Di sini menunjukkan keuntungan yang akan diberikan perusahaan kepada seorang investor. Semakin tinggi nilainya, maka semakin menarik bagi investor. Karena apa? Karena keuntungan atau pendapatan yang akan diperoleh akan jauh lebih besar. Nah, ini dapat dicari dengan dividen per saham kemudian dibagi pasar saham kemudian dikali dengan 100%. Tadi kan udah saham. Nah, sekarang obligasi. Obligasi ada 2. Kita dapat cari tahu. Yang pertama yaitu current yield, yang kedua adalah conversion ratio. Untuk yang pertama adalah current yield atau CY. Nah, di sini pendapatan atau menggambarkan hasil kupon yang telah diperoleh kemudian dibandingkan dengan harga pasar obligasi tersebut. Nah, jadi
Gimana ya maksudnya? Jadi tuh pendapatan yang pendapatan dibandingkan dengan pasar obligasi sekarang gitu ya. Kupon atau laba. Kupon itu laba yang diperoleh dibandingkan dengan pasar obligasinya sekarang gitu. Nah, yang kedua adalah conversion ratio atau rasio konversi. Nah, di sini menggambarkan berapa kali obligasi itu dikonversi. Nah, dihargai kemudian dibandingkan dengan nilai saham yang diperoleh gitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.